Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anam Wicaksono. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar 2 manajemen pemasaran dengan judul lingkungan pemasaran. Yang pertama, profil perusahaan. CV Jaya Baya Mandiri merupakan perusahaan bank bubut dan machinery di kawasan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang. Perusahaan ini bergerak di bidang bangkai bubut, pembuatan spare part mesin, segala macam mesin, serta yang utama pembuatan segala jenis conveyor. Didirikan pada tahun 2008 oleh Bapak Sugianto. CV Jaya Baya Mandiri sudah menjadi vendor bagi beberapa perusahaan besar seperti Daihatsu, Toyota, PT Tachi, dan masih banyak lagi. Produk yang paling sering dibuat adalah bracket valve serta mesin-mesin besar lainnya. Yang kedua, segmentasi pasar. Segmentasi pasar yang diambil perusahaan ini antara lain mulai dari perusahaan kecil atau UMKM sampai ke perusahaan perseroan terbatas atau PT. CV Jaya Baya Mandiri di sini menjadi vendor setiap perusahaan yang memakai jasa CV kami. Bauran pemasaran yang kami lakukan lewat sosial media atau link pertemanan. Kemudian produk yang dibuat. Produk yang dibuat CV Jaya Baya Mandiri sangatlah bermacam-macam, mulai dari spare part kecil hingga besar, mulai dari mesin dengan segala ukuran dan jenisnya. Perusahaan selalu menjaga mutu produk yang dibuatnya untuk kepuasan konsumen. Untuk pemasaran jasa perusahaan ini melalui link pertemanan dan juga media sosial seperti Instagram, WhatsApp, Facebook, LinkedIn. Berikut beberapa produk yang dibuat oleh perusahaan ini, seperti gambar berikut. Kemudian, lingkungan internal perusahaan. Lingkungan internal perusahaan, fungsi pemasaran dijalankan oleh direktur utama dan direktur operasional. Planning dalam fungsi pemasaran belum secara aktif dilakukan dalam perusahaan itu dikarenakan segmentasi pasar sejauh ini masih umum. Dalam arti tidak ada batasan, selama mesin dan kemampuan tenaga kerja bisa mengerjakan suatu permintaan konsumen, maka pekerjaan tersebut akan dikerjakan oleh perusahaan. Perusahaan juga memposisikan dirinya dengan tidak bersaing, dalam arti saling bekerja sama dengan perusahaan bubut lain dalam menyelesaikan pekerjaan yang didapatkan. Hal ini didasarkan pada kemampuan mesin yang dimiliki perusahaan. Selain itu, perusahaan juga tidak pernah melakukan perhitungan pangsa pasar. Jaringan distribusi perusahaan, baik pengambilan bahan baku ataupun pengiriman, dilakukan oleh perusahaan sendiri. Sedangkan beberapa barang khusus yang tidak mampu ditangani perusahaan akan menggunakan jasa perusahaan lain. Kemudian, tenaga penjual perusahaan selama ini dijalankan direktur utama dan direktur operasional dengan mengandalkan kenalan dari tempat kerja mereka terdahulu. Selain itu, dalam organizing fungsi pemasaran tidak ada pembagian beban kerja pada fungsi pemasaran. Fungsi actuating dalam perusahaan merupakan pengarahan pada kerjasama dengan perusahaan bubut lain melalui pertemuan rutin. Controlling dilakukan melalui pengukuran jumlah penjualan perusahaan yang dilihat dari jumlah order dan jam lembur karyawan. Fungsi keuangan dijalankan oleh Departemen Keuangan, tidak ada planning, organizing, dan actuating dalam fungsi keuangan perusahaan. Controlling selama ini hanya dilihat melalui rasio keuangan atas laba rugi yang diformulasikan secara sederhana. Fungsi operasi dijalankan oleh Departemen Operasi. Planning dilakukan pembagian tenaga kerja berdasarkan perkiraan jadwal dan jumlah mesin. Organizing akan menyesuaikan dari gambar teknik atau contoh produk dari konsumen. Tidak ada exploiting dan controlling dalam perusahaan. Fungsi sumber daya manusia dijalankan oleh direktur utama. Kemudian lingkungan eksternal perusahaan. Lingkungan eksternal perusahaan, ancaman pendatang baru rendah, karena pendatang baru harus memiliki modal yang besar, keahlian, dan pengalaman untuk dapat masuk pada industri bubut. Selain itu, pengaruh lokasi pada perusahaan bubut tidak terlalu berpengaruh pada penjualan perusahaan karena sistem pemasaran yang bersifat aktif mencari konsumen keluar. Di sisi lain, adanya kenaikan upah minimum kota di wilayah Tangerang menjadi satu penghalang tersendiri bagi pendatang baru untuk masuk dalam industri ini. Hal ini dikarenakan industri bubut yang bersifat jasa akan sangat berpengaruh pada gaji karyawan perusahaan. Kemudian, persaingan sesama industri untuk jenis perusahaan bubut adalah jasa teknik lain seperti jasa las, pagar, jasa pembuatan kanopi, dan teralis. Ancaman produk pengganti tidak ada untuk jasa bubut. Perbedaan yang ada pada jenis manual atau otomatis
Kekuatan tawar-menawar pembeli lebih tinggi pembeli, karena sistem pasar dalam bentuk tender pada perusahaan bubut. Kekuatan tawar-menawar pemasok lebih tinggi perusahaan karena perusahaan memiliki pengaruh signifikan terhadap pemasok. Kemudian, perencanaan strategi berorientasi pasar yang dilakukan. Untuk saat ini, perusahaan akan menentukan visi dan misi, lalu mencari segmentasi pasar yang baik, positioning perusahaan, target share, serta memperbanyak link pertemanan yang sudah ada sejak dulu. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.